Kementerian Agama Republik Indonesia, sebenarnya apa yang mau dibanggakan kepada Bapak Paus Fransiskus yang datang dengan misi iman, persaudaraan, dan bela rasa ini, kalau ternyata catatan intoleransi dan diskriminasi terhadap kebebasan beragama dan beryakin ini toh ternyata meningkat tiap tahunnya. Oke, selamat malam semuanya. Kita kali ini hadir di podcast YIBC Indonesia yang akan membahas refleksi sehari-hari dan juga terutama temanya menyangkut kunjungan Paus Paus Fransiskus. Kebetulan sejak 3 September hadir di Indonesia berkunjung ke kita, dan juga antusiasme umat beragama bukan hanya jamaah Katolik tapi juga Muslim dari berbagai daerah, juga kalangan-kalangan minoritas tertentu juga mengirimkan surat, opini di banyak media massa dan juga di ruang digital. Nah, kali ini kita ditemani nih oleh dua narasumber istimewa kita. Yang pertama Kak Isti Konita, atau bisa dipanggil Kak Isti, selaku wakil dari Sejuk Kabar Sejuk, dan juga ada juga Kak Ningsi dari CIS Timor. Nah, saat ini kita akan membahas kira-kira apa sih yang bisa kita refleksikan dari kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia ini. Mungkin saya bisa mulai memperkenalkan Kak Isti tadi dari Kabar Sejuk, dan bisa dibahas kira-kira apa sih, terutama Kak Isti kan selaku Muslim, apa yang bisa kita refleksikan bersama dari kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia saat ini, terutama bagi anak muda nih. Oke, silakan. Saya sudah tidak muda lagi sebetulnya. Wah, kelihatan kayak mahasiswa kok ini. Oke, baik, terima kasih. Saya tidak melihat hadir secara langsung untuk bertemu dengan Bapak Paus, tapi saya melihat beberapa live streaming, kemudian antusias warga Indonesia yang betul tidak hanya umat Katolik yang tertarik gitu, tapi banyak juga umat lainnya. Ada salah satu video yang ibu-ibu berjilbab dan mungkin dia ada Muslim, lari dan meminta anaknya diberkati gitu oleh Paus Fransiskus. Itu adalah realitas Indonesia gitu, di mana ada umat Muslim yang berfoto di depan pohon Natal, atau teman-teman dari Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan agama lainnya yang ikut merayakan Hari Raya Idul Fitri, ikut makan ketupat dan lain sebagainya. Dan seharusnya itu tidak menjadi persoalan gitu, tetapi akhir-akhir ini itu selalu menjadi persoalan dan perdebatan, kayak bolehkah kita mengucapkan selamat Natal dan lain sebagainya. Itu karena kurangnya ruang-ruang dialog yang dibangun gitu ya. Jadi selalu ada prasangka, ada ketakutan, begitupun akan tafsir-tafsir dari teks keagamaan yang tidak ramah terhadap manusia yang berbeda gitu. Dan itu yang kerap kali disampaikan gitu ya, dampaknya sikap-sikap intoleran, sikap-sikap diskriminasi itu terjadi gitu. Jadi menurut saya pribadi ya, ruang perjumpaan itu harus ada, ruang dialog itu harus ada untuk mengurai prasangka-prasangka itu tadi. Itu baru refleksi secara pribadi ya, mungkin kalau Sejuk itu selalu menyasar negara atau pemerintah, mungkin itu kita nanti bahas di selanjutnya gitu Kak Naufal. Oke, terima kasih atas refleksinya Kak Isti. Wah, itu menarik ya, bagaimana situasi kita hari ini, terutama kecanggungan, ketakutan untuk mengucapkan salam lintas agama aja masih cukup terasa tabu lah, kecuali di kalangan teman-teman yang sudah terpapar narasi toleransi dan yang sudah menyetujui keberagaman ini menjadi kekayaan Indonesia bersama. Nah, kalau untuk dari Kak Ningsi sendiri nih, perwakilan dari Kompak dan juga CIS Timur,
Itu kira-kira dari Kak Ningsi secara personal bagaimana memaknai kunjungan Paus Fransiskus kali ini yang sangat istimewa? Iya, Oke, iya, iya. silakan Kak Ningsi. Iya, terima kasih Kak Naufal. Saya kalau secara pribadi itu dan sebagai seorang Katolik tentunya sangat bangga, bahagia, haru gitu ya. Walaupun juga streaming ya kita lihat ya tidak langsung melihat secara streaming saja itu langsung merasakan bagaimana ya kayak auranya, kepribadiannya, kesederhanaannya, kenyamanannya gitu itu tuh langsung terpancar, terbagi begitu. Dan kemudian melihat di online bagaimana teman-teman bersaudara lintas agama, lintas suku, lintas latar belakang itu kemudian juga antusias untuk menerima pemimpin tertinggi kami begitu, dan itu adalah suatu apresiasi yang luar biasa. Jadi di pertama ini saya ingin saya ingin menyampaikan refleksi yang bangga, yang menyenangkan. Mari kita lihat suasana ini, mari kita hormati suasana ini. Bahwa tentu salah satu-satunya misi yang dibawa oleh beliau adalah Bapak Paus adalah misi kerukunan, misi perdamaian tentunya. Tapi menarik juga adalah beliau membawa juga misi kesederhanaan gitu ya, bagaimana mengayomi orang lain, apapun latar belakangnya atau apapun posisinya. Dan juga saya kira beliau juga membawa isu lingkungan, itu tentu akan kita bahas. Tapi saya dari jauh pun menikmati bagaimana suasana euforia kedatangan beliau setelah sekian puluh tahun untuk tidak datang dan kemudian dia datang lagi, dan kita juga melihat ketika hari tanggal 5 kalau tidak salah ya, ada kunjungan beruntun ya dari Mistik Istiqlal, kemudian pertemuan dengan Bishop ya, Buddha kalau tidak salah itu, kemudian dialog lintas agama dan para tokoh-tokoh muslim, tokoh-tokoh agama yang lain juga begitu mengapresiasi dan menunjukkan keharmonisan kita ya, menunjukkan bagaimana para pemimpin berbeda keyakinan dan berbeda agama itu seharusnya berinteraksi. Itulah yang seharusnya ya, sama Kak Nisa tadi, sama Kak Istiqomah tadi, itu sesungguhnya Indonesia gitu. Bhinneka Tunggal Ika itu sesungguhnya seperti itu, dan kita menikmati suguhan yang indah. Saya di pertama ini saya ingin kita fokus dulu dengan sesuatu yang seharusnya sepositif inilah persaudaraan kita ya. Kalau beliau datang dengan iman, persaudaraan, dan bela rasa, saya kira seperti inilah bagaimana kita mengimani iman kita masing-masing, tapi kita ada bersama dalam persaudaraan dan kita bela rasa bersama dalam suka ataupun duka atau dalam pun kondisi hari ini yang beliau sampaikan. Mungkin itu saya secara pribadi dan juga sebenarnya secara komunitas, secara kelompok kami dari NTT tentunya Nusa Tenggara Timur, Kupang, dari jauh kita melihat dan kita mengamini situasi tersebut. Mungkin itu pertama dari saya. Oh ya, siap. Terima kasih atas refleksinya Kak Ningsi. Untuk teman-teman yang nanti akan menyaksikan secara daring ya di siaran ulang nanti, ini bagi yang belum tahu Kompak itu apa, itu komunitas Peacemaker Kupang gitu ya Kak ya. Mungkin kalau ada kurang lengkap Kak Ningsi bisa menjelaskannya kira-kira. Siap. Oke, jadi Kompak ini komunitas Peacemaker Kupang, orang muda lintas agama, memang lahir dari keresahan kita sejak 2011-2012, kakak-kakak tentunya, bahwa sedikit sekali ruang atau wadah berkumpulnya anak-anak muda atau generasi muda yang lintas agama. Memang sering ada undangan pertemuan lintas OKP, misalnya lintas organisasi, tetapi itu formal begitu. Itu formal, menghadiri seremoni pembukaan, pelantikan, pemilihan, evaluasi dan lain-lain dari setiap organisasi, baik Katolik, Kristen, dan Muslim. Tetapi bagaimana sih ruang cair santai ini nih bisa bertemu anak-anak muda itu? Saya sendiri terlibat di tahun 2012 dan betul-betul merasakan bagaimana cair di dalam ini wadah komunitas orang muda lintas agama. Kita punya spirit itu dari Kupang untuk Indonesia damai, damai NTT, damai negeriku. Sebisa mungkin hal-hal positif kerukunan di NTT, Nusa Terindah Toleransi, bisa kita share ke Indonesia, kalau bisa ke dunia, dan hal-hal positif ini yang ingin kita warnai gitu. Dan sejak 2012 itu Kompak eksis dalam kampanye, peace building, dan juga advokasi. Kita sempat
advokasi, Sejuk pernah ke Kupang untuk mendokumentasikan bagaimana perjalanan pendirian lanjutan Masjid Nur Musafir Batu Plat, kemudian juga bagaimana Kompak di tahun 2020 atau 2021, sorry, 2020 berhasil bersama-sama melahirkan peraturan wali kota nomor 79 tahun 2020, bagaimana pedoman untuk izin pendirian rumah ibadah dan tempat ibadah kerjasama dengan FKUB Kota Kupang. Jadi kita membangun itu. Jadi selain pengorganisasian anak-anak muda untuk mempunyai ruang bertemu lintas agama, lintas suku, kita kampanye-kampanye offline dan juga online. Hari ini ke kampanye online dan juga advokasi kasus-kasus tersebut atau advokasi kebijakan yang lebih pro keberagaman gitu. Jadi Kompak seperti itu, kita ingin lebih banyak generasi muda yang terpapar dan mempraktekkan. Kita penjagaan sholat Id, penjagaan Natal, saling bertukar kekuatan, bertukar kebaikan seperti itu, dan event-event lain yang bisa kita kolaborasikan lintas agama untuk saling baku jaga gitu. Mungkin itu tentang Kompak. Terima Mantap, kasih. Kak Ningsi. Oh ya, saya kenalnya dulu Bang Jong nih, yang dari Kompak. Ya, kira-kira ini bersama dengan Jong Iskandar Hutun dan teman timnya, saya mungkin generasinya 2003, generasi itu ayah Kak Isti. Saya aktif dari 2012 itu sampai kemarin 2023 baru menyerahkan teman-teman, silakan berproses, kita dari belakang lah seperti itu. Oh iya, iya, siap, siap. Oke, kembali lagi teman-teman. Nah, saat ini kan tema kita ini apa bahasanya itu mendengar yang berbeda, berani mendengar yang berbeda dan juga merayakan cinta gitu. Bagaimana kedatangan atau kunjungan Paus Fransiskus kali ini itu yang ketiga kali ya di Indonesia ya. Yang pertama itu tahun 70 Paus Paulus, yang keenam dan juga tahun 89 kalau seingat saya tadi baca di liputan Kompas itu tercatat 1989 itu Paus Yohanes Paulus. Nah, kali ini juga momentum bersejarah nih, terutama generasi kita yang langsung mengalami walaupun tidak hadir ke lokasi ya, ke Gelora Bung Karno misalnya. Nah, tiga kata kunci yang saya garis bawahi dari Kak Ningsi tadi yaitu kesederhanaan, kenyamanan beriman juga dari sosok Paus Fransiskus yang bulan September ini berkunjung, dan yang ketiga bela rasa. Nah, itu kalau bisa dijelaskan atau apa ya, diuraikan refleksinya di kondisi Indonesia saat ini, bagaimana kesederhanaan itu, apakah sudah berlaku atau belum, terus bagaimana bela rasa itu di Indonesia ini, apakah sudah menyebar secara merata atau masih ada saling sikat kanan, sikat kiri, atau dengan antar kelompok keagamaan yang berbeda itu masih saling sirik atau bahkan sentimen tertentu muncul. Nah, itu mungkin Kak Isti yang lebih paham, barangkali bisa menjelaskan refleksi situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan kita itu bagaimana kira-kira. Silakan Kak Isti. Oke, saya sambil agak lihat catatan ya, karena panjang banget. Boleh Kak, aman. Jadi sebetulnya ada banyak faktor ya yang memengaruhi terjadinya tidak ada bela rasa dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan atau pelanggaran KBB ini. Ya, ada individu yang intoleran, kemudian tafsir keagamaan dari masing-masing agama, hingga adanya fatwa dari ormas agama, misalnya fatwa tentang Ahmadiyah itu sesat, tentang Syiah itu sesat, itu kan menimbulkan terjadinya pelanggaran KBB. Kemudian akses pendidikan terkait atau pengetahuan terkait kebebasan beragama atau keberagaman itu tidak dapat diakses. Bahkan sekolah-sekolah pun melakukan pelanggaran gitu. Misalnya ada pemaksaan jilbab, kan sampai saat ini itu terus dilakukan gitu. Dan juga kebijakan. Nah, yang menjadi catatan Sejuk itu ya itu kebijakan gitu. Dan menurut kami ada dua kebijakan utama. Ini yang paling utama ya, belum termasuk berbagai peraturan daerah gitu yang diskriminatif gitu. Jadi yang pertama itu ada peraturan bersama Menteri tahun 2006
nomor 8 dan nomor 9 tentang syarat-syarat pembangunan rumah ibadah yang harus ada KTP 60/90 dan lain sebagainya, harus ada izin dari masyarakat. Jadi izin orang beragama itu diserahkan kepada sipil gitu kan, itu negara sangat tidak bertanggung jawab gitu kan. Dan yang kedua adalah pasal penodaan agama, itu sangat diskriminatif. Meskipun sekarang tuh PKU PBM itu akan diganti dengan Perpres kalau tidak salah. ya Perpres PKUB, tapi poin-poin diskriminatifnya tuh tetap mau dibawa gitu, kayak cuman dipindahin aja gitu loh. Jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali gitu, namanya aja gitu yang berubah. Nah ini yang sedang diadvokasi juga oleh jaringan KBB, dan salah satunya Sejuk berada di dalamnya gitu. Dan kasus-kasus pelanggaran KBB di Indonesia tuh terus meningkat gitu. Dari tahun 2003 itu ada 217 peristiwa dengan 329 tindakan. Itu naik dari 2022 yang ada 175 peristiwa. Sedangkan di 2024 itu kan belum ada dokumentasinya ya, tetapi di bulan Agustus saja itu sudah ada 10 pelanggaran. Hanya 1 bulan itu udah ada 10 pelanggaran gitu. Jadi memang secara data itu sipil juga banyak berperan dalam pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan ini. Tapi karena mereka ngerasa dilegalin gitu sama negara gitu, toh ini ada aturannya, toh mereka ditolak bangun rumah ibadah karena secara aturan nggak memenuhi, ya bagaimana bisa memenuhi aturannya, itu diskriminatif gitu. Jadi kan yang harus dilihat tuh aturannya, bukan di mana ada teman-teman pemeluk agama minoritas bisa melanggar karena tidak sesuai sama aturan gitu. Nah, sebetulnya Kemenag itu beberapa kali ya mau berupaya supaya PKUB ini nggak diskriminatif gitu. Tapi selalu ada intervensi, terutama dari wakil presiden. Wakil presiden kita juga itu yang berkontribusi mengubah dari kebebasan beragama, istilahnya tuh menjadi kerukunan umat beragama. Padahal kan kalau rukun itu diskriminatif, karena apapun dilakukan asal rukun, meskipun itu harus mendiskriminasi atau bahkan melakukan kekerasan terhadap teman-teman minoritas. Ya harusnya bebas gitu. Gitu ya kan. Ada pembatasan seperti supaya kita rukun, kalian jangan ini ya, mengerti aja ya, kayak gitu. Iya. Dan lagi-lagi yang minoritas lah yang harus mengerti kan kondisi mayoritas. Padahal seharusnya untuk mengayomi, harusnya yang mayoritas harus memahami kebutuhan atau kondisinya si minoritas. Betul. Jadi memang seperti sipil gitu yang melakukan pelanggaran, tetapi kan negara gitu yang melegalisasi gitu dengan ya 2 aturan yang diskriminatif itu. Korbannya selalu minoritas atau pemeluk agama mayoritas yang memiliki cara ibadah atau cara pandang yang berbeda dari mayoritas. Misalnya yang kemarin kan yang ramai ada kasus Panji Gumilang gitu. Dia Muslim tetapi ada cara berpikirnya yang berbeda, yang langsung dikriminalisasi dengan penistaan agama. Gimana negara ini bisa berkembang? Ada yang beda dikit aja harus dipenjara gitu. Jadi ya belum ada bela rasa gitu. Kalau seandainya masyarakat intoleran dan lain sebagainya, tetapi kebijakannya berpihak terhadap korban, berpihak pada keberagaman, itu bisa didialogkan, bisa diatasi dengan setara dan lebih adil. Tapi karena di kebijakannya aja udah begini ya susah gitu. Mungkin nanti refleksi Paus Francisco-nya kita
kita diskusikan lagi. Itu situasi KBB di Indonesia saat ini. Iya, siap, siap. Terima kasih, ini banyak data-data dan input yang menarik nih dari Kak Isti, terutama situasi yang memprihatinkan ya dari negara kita, terutama kebijakan regulasi yang diskriminatif tadi. Karena yaitu pancaran bahwa kita menjargonkan diri Bhinneka Tunggal Ika, tapi kalau yang nggak ikut versi tertentu otomatis dikeluarkan dari hak-hak warga sipil, terutama hak untuk Ya. beribadah secara nyaman, hak untuk apa ya, berkumpul, berserikat sesuai kelompok, itu juga banyak yang belum diberikan akses secara merata ya. Ini dari data Sejuk juga yang mengutip Setara juga saya bacakan, memang cukup itu ya, miris, karena dari Setara Institut laporan KBB itu pelanggarannya 2021 terjadi 171 kasus. 2022 ada naik nih 175. 2023 makin naik 217 kasus pelanggaran kebebasan berkeyakinan dan beragama. Nah, belum lagi nanti tahun ini berapa dulu yang soal penyegelan masjid, yang soal apa pelarangan kelompok tertentu dan lain-lain, terutama penghayat yang juga Iya. dipaksa untuk berhijab sekolah. Itu kan situasi yang menurut kalau saya sendiri ada nilai-nilai apa ya, mayoritarianisme yang terlalu ingin diperlakukan istimewa. Nah, itu Ya. juga perlu dikikis secara perlahan-lahan. Nah, kalau untuk pandangan dari Kak Ningsi sendiri terkait apa ya, situasi regulasi yang diskriminatif itu kira-kira gimana Kak? Kalau pandangannya Kak Ningsi, Iya, akarnya apa, sama kira-kira punya tawaran gimana mungkin? kami tahun berapa ya, 2019, 2020 itu memang coba. Sebenarnya kami sudah sangat lama sejak adanya kasus Masjid Nur Musafir Batu Plat itu. Saya lupa 2015, 2016-an itu sudah apa istilahnya, menggodok-godok itu PBN, maksudnya itu aturan 90 dan 60 ya, terkait dengan itu tuh kita bilang ini di mana ada mayoritas dan di situ pasti merasa tanda tangannya sangat berarti untuk memberikan izin terhadap si kelompok tertentu yang ingin beribadah. Padahal sebenarnya dalam undang-undang kita, konstitusi kita adalah itu hak setiap warga negara untuk melaksanakan ibadahnya dan untuk menjalankan ibadahnya. Tapi dengan adanya aturan ini, siapa yang mayoritas di wilayah manapun itu, dia merasa berkuasa karena dia harus kasih tanda tangan. Saya kasih tanda tangan bahwa itu tempat berdiri, itu rumah ibadah berdiri kayak gitu. Nah, tapi itu kan juga tidak berlaku di mana aturan ini tidak berlaku juga bagi wilayah yang mayoritas gitu ya kan. Dia tidak melihat seberapa banyak misalnya di Jawa. Masjid ini berapa banyak yang berdiri sih dengan jaraknya tertentu dilihat berdasarkan aturan itu. Di Kupang misalnya, gereja-gereja berdiri dengan begitu banyaknya ketimbang masjid misalnya, tapi syukurnya di Kupang setiap kelurahan ada masjidnya dan lain-lainnya. Tapi tetap kemarin yang di Masjid Nur Musafir Batu Plat itu juga alasannya tentang aturan itu lagi. Jadi bagaimana supaya masyarakat bukannya menemukan kondisi untuk memfasilitasi kelancarannya, malah oh ini tidak bisa berdiri karena ada aturan ini. Nah, Kompak menyikapi itu dan coba menyerukan itu memang sejak dari 2015, tetapi mungkin apa ya, itu berat sekali begitu, sehingga kami sebenarnya berharap untuk itu menjadi seruan nasional. Mungkin dia baru terjawab hari ini, walaupun kemudian seperti yang disampaikan oleh Kak Isti bahwa itu juga seperti copy paste yang kemudian tidak melihat bagaimana maknanya sesungguhnya. Bahkan di dalam Perpres PKUB ini sendiri pun juga pada hari ini tidak mengakomodir penghayat kepercayaan atau yang berkeyakinan gitu. Harusnya itu sudah mulai diakomodir itu bagaimana. Nah, Kompak di Kupang misalnya kami ingin coba memunculkan contoh praktik regulasi peraturan daerah tingkat kota, walaupun hanya tingkat kota, tapi bahwa sebenarnya itu bisa. Bagaimana mayoritas, bagaimana bukan kita melarang pendiriannya, tapi kita memfasilitasi. Ada kekurangan di mana, yuk kita bantu supaya pendirian rumah ibadah ini berjalan. Jadi dengan perwali itu kita dengan FKUB. Jadi setelah kita bersama-sama dengan FKUB, saya coba tanya bagaimana Pak penerapan perwali ini. FKUB ini perwali ini sangat membantu gitu menurut ketua FKUB. Ada beberapa perselisihan yang kemudian mereka mengacu pada perwali.
bahwa pernyataan yang saya ingat di situ yang kita ajukan adalah memang dia harus mengikuti peraturan di atasnya ya, berarti ada 90 dan 60. Tetapi ada poin di situ adalah ketika tidak mencapai angka tersebut, pemerintah daerah atau pemerintah wali kota tetap punya wewenang untuk memfasilitasi sampai berdiri. Jadi tidak harus terbatas pada 90-60 itu dan selesai. Tapi dia harus memfasilitasi untuk tetap dibangunnya atau difasilitasi tempat rumah ibadah yang nyaman begitu untuk yang membutuhkannya. Gitu sih. Jadi mungkin data-data tadi setiap tahunnya meningkatnya. Itu kalau tadi saya coba catat tadi bilang di 2023 malah meningkat ya data kasus kekerasan. Kita boleh bilang se-Indonesia ya, karena itu pasti dia akan mencakup, walaupun pasti kalau kita petakan wilayahnya, ada beberapa wilayah yang menjadi titik tertentu. Jawa Barat. Kondisi ini Paling intoleransinya, diskriminasinya seperti itu, dan harusnya kalau kita linkkan dengan kedatangan paus. Sebenarnya kedatangan paus ini kan sudah direncanakan dari tahun kemarin, kalau bisa dibilang dari 2023. Dan kita di sini kita pertanyakan misalnya Kementerian Agama Republik Indonesia sebenarnya apa yang mau dibanggakan kepada Bapak Paus Franciscus yang datang dengan misi iman, persaudaraan dan bela rasa ini. Kalau ternyata catatan intoleransi dan diskriminasi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan ini toh ternyata meningkat tiap tahunnya. Bahkan di 2023 lebih tambah banyak lagi. 2024 ini setengah tahun saja ini sudah banyak, dari Mei, Juni, Juli, Agustus. Kak Istikah mentionnya di Agustus saja sudah banyak. Kita tidak lupa di bulan Mei itu ada bulan doa, ada yang viral itu doa Rosario mahasiswa dibubarkan, ada yang kemudian ruko orang beribadah di dalam rumah sejak kemudian dilarang karena bukan tempat ibadah. Jadi kadang-kadang kami ini refleksinya begini, kita yang teman-teman Kristen ini begini, kita berdoa di rumah dilarang karena alasannya bukan tempat ibadah. Kita mau berdoa di tempat ibadah, lo tidak dilarang juga karena syaratnya tadi dan segala macam itu aslinya tidak didirikan. Terus bagaimana? Nah, harusnya siapapun itu harusnya merefleksikan. Kalau saya ingin beribadah di tempat yang nyaman, harusnya saya juga memfasilitasi dalam persaudaraan ini. Pasti orang lain juga mau beribadah dengan nyaman. Kalau saya mau nyaman, pasti orang lain juga mau nyaman. Harusnya setiap orang punya refleksi itu. Nah, kalau ada persaudaraan itu, pasti ada bela rasa yang luar biasa begitu untuk bisa kita jaga kebersamaan ini. Tapi sayangnya hari ini, seperti saya lihat di medsos itu ada yang bikin kontennya seperti bahwa pernyataan paus. Saya mungkin tidak menyimak di mana ini terjadi, tetapi ada yang bikin kontennya begini. Bangsa Indonesia jangan bertikai karena tambang emas. Kerukunan adalah kekayaan sebenarnya. Karena memang realita hari ini, bagaimana kita membangun persaudaraan, tetapi bela rasa kita juga sangat minim sekali, apalagi menuju ke kesederhanaan. Bagaimana kita mengurusin kerukunan yang belum ini, kita sudah mengurusin hal lain begitu. Yang sebenarnya kalau kita ngomongin lingkungan, justru itu lebih merusak lagi gitu. Itu lebih tidak berdampak positif buat lingkungan. Dan Bapak Paul sendiri bilang, ketika kita urusan lingkungan, bencana dan lain-lainnya, yang paling merasakan dampaknya adalah kelompok-kelompok yang lebih rentan, yang tidak berdaya dari segi ekonomi, pendidikan, dan tentunya dari segi ekonomi status sosial tentunya. Tapi bagaimana? Kami sebenarnya kalau kemarin sempat mendengar pernyataannya Kemenak ya, Menteri Agama ya, menonjolkan tentang kerukunan dan kehidupan bersama kita ini. Ya jangan sampai yang menonjol ini hanya pada momen-momen seperti ini saja. Kenapa persaudaraan tokoh-tokoh lintas agama itu selama ini tidak pernah muncul dan tidak pernah dipublikasikan di TV-TV nasional untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat atau seluruh umat? Kenapa baru-baru kemarin saja itu yang menyentuh hati dan lain-lain? Karena sebenarnya bisa. Gitu. Apakah harus menunggu pimpinan-pimpinan tertinggi datang dulu baru seperti itu? Apakah tidak bisa dibangun lintas tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini? Seperti itu sih. Mungkin saya agak ngelantir, tapi banyak ininya kaitannya. Iya, terima kasih Kak Niki. Kemenag Ya, itu itu lanjut Kak Isti. malah melakukan tindakan tokenisme yang drama apa, azan pakai running text aja. Kayaknya teman-teman Katolik, Protestan dan lain sebagainya tuh nggak perlu itu gitu. Mereka perlu izin
beribadah gitu, kayak Iya betul betul. malah yang nggak penting gitu yang dibuat-buat, yang malah bikin rame sosmed dan lain sebagainya, tetapi yang krusial malah nggak dibicarakan gitu. Ya, setuju, Gitu setuju. realitasnya. Iya, jadi bagaimana seperti ya kita baik saja dengan menonjolkan segala sesuatu, tapi yang sebenarnya selama ini yang terjadi realita kita dengan berbagai faktor yang sudah disampaikan oleh Mbak Istika ini tidak muncul begitu untuk dia menjadikan prioritas untuk dibahas. Ya, kita juga ngelihat rame-rame di media sosial itu terkait dengan running text ya. Silakan nonton TV atau siaran TV yang aja ya kita dengar tiap hari masih tidak jadi masalah. Kita live streaming untuk menonton ini. Kita bisa banyak akses untuk kita bisa lihat live streaming dan tidak terpengaruh dengan running text ataupun aja di siaran langsung ataupun tidak gitu. Ya, thanks Kak Istiqomah untuk mention itu. Ya itu semacam kehebohan yang tidak perlu ya, dan apa ya, semacam apa, kelatahan dan kurang bercermin pada refleksi. Misalnya kenapa kalau bangun musola nggak perlu IMB dan berburu tanda tangan 40 orang sekitar misalnya, padahal bangun musola itu juga part of membangun rumah ibadah kan. Tapi kenapa begitu umat Kristen atau umat Hindu, Buddha mau mendirikan tempat ibadah, sebegitu sulitnya kita untuk menerima mereka yang mana itu hak warga negara. Nah, kalau Kalau untuk saya tambahkan gimana? sedikit yang jokes-jokes lucu di yang beredar itu di status-status yang saya lihat di teman-teman itu tuh. Tapi ini yang bikin teman-teman Muslim juga. Jadi saya rasa mereka juga Ya, ya. luar biasa. Mereka bilang begini, Mas. waktu rame-ramenya pembagian jatah tambang dan aturan dan lain-lain itu tuh izin-izin tambang. Jadi mereka bilang begini. Ya, kenapa yang ribut terkait dengan izin tambang itu tuh kebanyakan teman-teman Muslim atau lembaga-lembaga Islam gitu. Sedangkan teman-teman Kristen, Buddha, Hindu, vihara ya, Buddha, Hindu yang lain itu tidak, Katolik itu tidak ribut. Ya karena mereka izin pendirian rumah ibadah dari susah atau izin beribadah dari susah, ngapain lagi ngurusin izin tambang. Itu jokes yang ya seru saja untuk kita refleksikan. Iya, iya, mantap, mantap. Itu penting, itu bukan dark joke, itu harus sharp joke, itu harus untuk mengupas realitas yang beku, terutama apa ya, rasa ngeri itu perlu kita tepiskan kan, bahwa kita mengkritik ya sebagai warga negara yang berpartisipasi, yaitu hak setiap orang untuk mengungkapkan pendapatnya, terutama kalau kaitannya dengan aktivitas keberagamaan, itu hak asasi juga untuk melakukan ibadah, mengimani sesuatu, dan berkumpul. Dan juga Indonesia meratifikasi hak konvenen internasional tentang itu. Nah, kalau dari Kak Isti sendiri nih, soal apa ya, simbol-simbol Paus Fransiskus yang kemarin juga melewati terowongan silaturahim antara Masjid Istiqlal dengan katedral. Nah, itu kira-kira selaku apa, pengamat isu KBB, apakah cukup dengan begitu ataukah perlu hal-hal yang lebih atau bagaimana gitu? Silakan Kak Isti. Eh, Selain melewati terowongan perdamaian, ada yang lebih menyentuh hati buatku ketika apa ya, interaksi Paus Fransiskus dengan imam besar Masjid Istiqlal yang cium kening kemudian cium tangan gitu, itu sangat menyentuh gitu buatku. Apakah itu penting? Penting. Maksud tuh memperlihatkan bahwa perbedaan itu nggak perlu menjadi pertikaian. Tapi yang lebih penting ya itu tadi, kalau negara itu memfasilitasi semua agama agar bisa beribadah, berkeyakinan dengan aman dan nyaman, melindungi semua perbedaan. Akan jadi percuma apa, Paus Fransiskus ke Indonesia. Apakah percuma? Enggak, sama sekali enggak percuma. Tetapi ya yang percuma tuh ya pemerintahnya gitu loh. Kayak kok kamu enggak tersentuh gitu loh ketika melihat betapa menyenangkannya gitu untuk berdamai
betapa menyenangkannya, tidak bertikai gitu dan lain sebagainya. Dan negara itu punya power gitu untuk melakukan itu gitu. Tetapi sayangnya kan nggak dilakukan, malah lebih banyak digunakan untuk komoditas politik. Jadi setiap jelang pilpres, pileg atau pilkada, kekerasan berbasis agama dan berkeyakinan itu semakin sering terjadi. Jadi ada pihak-pihak yang memanfaatkan pertikaian itu untuk kepentingan pribadi gitu kan, itu sayang sekali gitu. Jadi menurut saya simbol-simbol itu perlu bagian dari kampanye ya, bagian dari kampanye perdamaian gitu, bahwa kita harus melakukan itu gitu. Tapi penting juga gitu hal lainnya, kebijakan itu sama pentingnya, membuka ruang-ruang edukasi yang tidak diskriminatif itu juga penting. Jadi aturan-aturan kewajiban jilbab itu kan bagian dari pelanggaran KBB gitu. Pelanggaran berekspresi, mengatur hak otonomi tubuh, dan selalu perempuan gitu yang menjadi korban. Kemudian ada satu quotes dari, bukan quotes sih, pidatonya Paus Fransiskus kan banyak banget gitu yang bisa dipetik. Entah entah itu Paus Fransiskus menulis begitu saja atau memang dia mendengar situasi di Indonesia itu seperti ini gitu. Jadi ketegangan dengan unsur kekerasan timbul akibat ingin menyeragamkan gitu kan. Kalau pemerintah, pejabat publik serius gitu ingin mengubah, ingin mengambil manfaat dari kedatangan Paus Fransiskus, harusnya kan terbuka gitu hatinya bahwa konflik yang di akar rumput itu muncul akibat dari keinginan mereka untuk menyeragamkan sesuatu gitu, termasuk dalam isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Yang nggak masalah gitu, orang ini ingin ibadahnya di masjid, ini ingin ibadahnya di kelenteng gereja. Dan yang paling menyedihkan itu kan agama-agama lokal ya, mereka selalu menjadi korban gitu dimanapun. Yang mayoritasnya Islam, yang mayoritasnya Kristen, rata-rata agama lokal itu kan menjadi korban. Jadi ya kita menunggu gitu, apakah ada perubahan yang sistematis gitu dari negara setelah kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia gitu dalam isu KBB. Dan selama berapa hari, 3 hari Paus Fransiskus di Indonesia tuh banyak sekali isu yang diangkat gitu dalam pidatonya. Betul tadi ya, terkait lingkungan, hak asasi manusia, dan termasuk kebebasan beragama. Seperti itu, Kak Naufal. Oke, siap Kak Isti. Untuk apa bahasanya soal ambisi atau sindiran ya, lebih sindiran atau lebih tepatnya teguran sih, nasihat dari Paus Fransiskus untuk tidak menyeragamkan keberagaman ini yang merupakan jati diri Indonesia, justru karena keragaman kan, keberbedaan baik secara biodiversitas, keanekaragaman hayati, atau keanekaragaman suku, etnisitas, maupun budaya dan keagamaan. Nah, ada wacana dominan kan seringkali menyedot beberapa sub-sub bagian yang tidak dominan untuk mengikuti arus yang dominan. Nah, yang minor akhirnya dipaksa untuk mengikuti yang berkuasa, yaitu yang mayor. Nah, hal ini kan udah banyak dikaji nih soal toleransi represif gitu, kalau Herbert Marcus misalnya, atau yang dalam beberapa artikel di tahun yang lalu dari Greg Valley itu ada pluralisme represif itu, pluralisme tapi yang merepresi orang-orang yang tidak ikut main dalam definisi negara, ya misalnya sekolah agama leluhur yang dalam kategorinya itu masih sangat rentan karena ada bukan pasal sila pertama di Pancasila ini kan ketuhanan yang Maha Esa, sementara agama leluhur masih menuai tuduhan-tuduhan animis atau tuduhan-tuduhan yang sifatnya stigmatik ya, stereotip gitu, padahal mereka juga punya cara sendiri untuk melakukan ibadah, menyembah
Tuhan yang mereka yakini, dan itu dijamin oleh undang-undang selaku warga negara, dan bahkan mereka lebih dulu ada sebelum Indonesia merdeka. Nah, kalau dari pandangan Kak Ningsi sendiri terkait ke apa ya, ambisi dari pemerintah ataupun regulasi yang diskriminatif ini kan cenderung menyeragamkan yang sebenarnya beragam. Itu kira-kira akarnya dari mana nih? Atau dan untuk mencegah itu anak muda itu perlu berlatih seperti apa untuk menerima keberagaman tadi? Silakan Kak Ningsi. Ya, kalau bicara akarnya, sebenarnya mungkin kualitas informasi, kualitas pendidikan, kualitas kalau kita nyambungkan dengan dari Bapak Paus ya bela rasanya tadi itu kenapa tidak dipupuk, tidak dilihat bagaimana sejarah daripada keberadaan dari keberagaman ini gitu. Kenapa kemudian ada orang datang dengan kondisinya atau statusnya kemudian merasa ada dalam posisi tertentu dan dia ingin supaya dia terlihat lebih berpower. Ada sebenarnya juga kepentingan politik ada di dalam situ. Bagaimana dia bisa mengontrol, bisa memobilisasi orang, bisa membulatkan suara. Jadi saya kira di situ ada kepentingan politik, ada kepentingan pribadi, ada kepentingan tertentu yang kemudian mengesampingkan sebenarnya hak-hak orang lain atau kelompok lain begitu. Dia jadi gelap mata begitu. Yang penting tujuan saya ada, kebutuhan saya tercapai dan tidak lagi melihat hak-hak dasar kemanusiaan itu sendiri ataupun hak-hak kemanusiaan itu sendiri daripada kelompok-kelompok lain. Kalau tadi di-mention khusus terkait dengan agama lokal atau kepercayaan yang tentu berkaitan erat dengan masyarakat adat. Hari ini kita tidak bicara saja terkait dengan agama kepercayaan, tetapi ruang habitat, ruang hidup daripada itu hak hidup itu kan hak dasar daripada setiap manusia, dan ruang hidup dari masyarakat adat hari ini kan semakin terkikis atas nama pembangunan, atas nama kemajuan, gitu, atas nama globalisasi dan lain-lain. Saya tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh penguasa kita atau pemerintah kita. Dan sejalan dengan misi daripada Bapak Paus soal jangan menyeragamkan, saya kira itu juga penting untuk dilihat oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan hari ini kan masalah, ya lebih banyak masalah lahan, tapi kan itu ruang hidup daripada masyarakat adat. Di mana di dalam adat itu juga ada kepercayaan-kepercayaan lokal yang akan tetap mau dijaga. Tetapi ketika lahan ruang hidup mereka mulai terpinggirkan untuk atas nama pembangunan, ya bagaimana gitu. Jadi dasarnya seperti itu, mungkin kepentingan tertentu, kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, kemudian dia meluas menjadi kepentingan politik dan hal-hal lain yang kemudian tanpa melihat lagi kualitas persaudaraan, kualitas bela rasa, bahkan hak hidup orang, begitu, hak hidup orang lain. Saya melihatnya di situ ya, bahwa soal pendidikan sebenarnya orang-orang yang ada di dalam posisi pemangku kekuasaan ini punya pendidikan yang baik begitu, tapi mungkin mereka menjadi lupa atas nama pembangunan dan lain-lain dan mengesampingkan masyarakat adat dengan agama kepercayaannya atau agama lokalnya yang harus dijaga gitu. Dan kearifan lokal itu kadang hanya dipakai untuk bagian-bagian tertentu, seremonial, upacara dan lain-lain. Bahkan mungkin hari ini saya kan kadang-kadang melihat berpakaian adat tertentu begitu, berpakaian adat dan lain-lain, tapi kemudian nilai dasarnya untuk menjaga ini adat itu jatuhnya hanya seremonial begitu. Nilai dasar hidup orang adat yang pakaian adat yang kita pakai itu tuh kadang tidak dijaga atau kurang dilihat dengan baik gitu. Mungkin saya di situ. Bapak itu kan paling hobi pakai baju adat. Kami saya secara pribadi sebenarnya sangat suka dengan beliau, tapi entah kenapa kemudian mungkin sebulan makin mengerucut. Korban belusukan ini kita semua. Kayaknya ini. Apa yang mempengaruhi, kepentingan apa atau siapa yang membuat beliau jadi salah jalan sejauh ini gitu, atau
seperti apa gitu. Awal-awal mungkin kita senang, kita diapresiasi ya, simbolik begitu. Tetapi kan 10 tahun karena hanya simbolik saja itu juga hal yang perlu kita kritisi begitu ya. 10 tahun itu harusnya ada upaya lebih, perlindungan lebih, penjaminan hak yang lebih terhadap kelompok-kelompok minoritas. Nah, hari ini kita bicara terbuka saja, baik kelompok minoritas beragama dan juga kelompok minoritas adat ataupun kepercayaan lokal. Saya kira di situ. Oh, masih. Nah, tadi garis bawahinya kan seringkali kalau mendukung kepercayaan lokal atau masyarakat adat itu seremoni belaka ya kak ya. Keberagaman hanya sebagai kebanggaan keluar, tapi ke dalam sendiri tidak benar-benar merawat keragaman itu sendiri. Bahkan cenderung di apa istilahnya kalau tadi dieksotisasi ya itu, menganggap sesuatu yang bersifat masyarakat adat ini eksotis, padahal diam-diam dieksploitasi, diusir dari ruang hidupnya dan juga apa ya tanpa diberikan hak untuk melakukan yang sudah menjadi warisan turun temurun oleh masyarakat mereka gitu misalnya. Nah kalau dari Kak Isti sendiri gimana nih kalau untuk anak muda zaman sekarang biar tidak terjebak nih agar tidak termakan oleh isu atau ambisi untuk menyeragamkan dan lebih cinta kepada keberagaman itu gimana kira-kira kalau Kak Isti selaku yang sudah berkecimpung di advokasi KBB dan juga kemajemukan toleransi di Kabar Sejuk. Silakan Kak. Eh, untuk isu KBB ini bukan hanya tugas satu pihak gitu, tetapi banyak pihak yang harus berperan agar pelanggaran KBB itu bisa semakin ditekan, dan ya harapan kita itu nggak terjadi lagi gitu. Buatku ada dua hal yang harus dimiliki oleh kita, terutama mungkin anak muda ya, yang bisa mengakses informasi lebih banyak itu untuk sekarang. Meskipun ya informasi pun banyak algoritmanya gitu kan. Banyak juga kita yang tertipu gitu oleh algoritma itu. Cuman ada dua hal yang harus dimiliki. Yang pertama empati dan yang kedua itu kritis. Kalau dua hal itu udah dimiliki, kita akan memiliki rasa tenggang, rasa atau tadi ya bela rasa terhadap hal-hal yang berbeda gitu. Jadi nggak kaget gitu. Ada orang yang jangankan saya sebagai Muslim gitu ya, jangankan untuk melihat keberagaman di agama Kristen, di Islam aja sangat banyak gitu. Tapi kalau nggak punya empati, itu akan langsung ada label bahwa itu di luar Islam, bahwa itu sesat dan lain sebagainya gitu. Apakah wajar orang punya perasaan itu? Wajar, tetapi harus dilatih. Dan yang paling penting tadi itu kebijakan. Jadi jangan ada kebijakan yang membenarkan perasaan seseorang ketika menyesatkan orang lain gitu. Nah, jangan ada gitu kebijakan seperti itu. Ya, dialog aja, menurutku itu sesat, tetapi ya sampaikan aja, dialogkan aja gitu. Jangan dibawa ke ranah hukum, kemudian dikriminalisasi gitu. Jadi, menurutku yang pertama itu empati, dan yang kedua kritis gitu. Jadi, dan tepat sasaran gitu kritisnya tuh. Misalnya, kok semakin mendekati pilkada semakin banyak kasus ke pelanggaran KBB. Ini masalahnya di mana? Siapa yang memanfaatkan situasi ini gitu. Jadi kalau hal-hal lainnya itu bisa mengikuti ya. Dan tadi Kak Ningsi juga sudah banyak menjelaskan terkait pentingnya ruang edukasi, ruang pendidikan yang setara gitu ya, supaya orang-orang dapat atau anak-anak muda dapat
mendapatkan informasi atau edukasi yang benar gitu. Tetapi kan realitasnya rata-rata orang Indonesia itu selesai di SMP, sekolah menengah pertama gitu, atau usia sekitar 14 tahun 15 tahun itu udah nggak sekolah. Bagaimana anak-anak itu bisa membangun empati dan kritisnya jika sekolah atau pendidikan aja hanya selesai di usia 15 tahun gitu. Dan ya itu sangat, maka dari itu gitu, dari awal saya bilang kalau untuk isu KBB ini emang nggak bisa hanya kita gitu. Mungkin CSO ya udah banyak melakukan membangun ruang-ruang dialog, melakukan berbagai advokasi. Tapi kan yang punya power, yang punya sumber daya untuk menjangkau lebih banyak orang itu negara gitu. Makanya kami itu selalu mendorong negara gitu untuk melakukan kewajibannya gitu. Tapi kan sampai sekarang belum dilakukan. Malah pendidikan makin mahal gitu. Orang-orang mau kuliah makin susah. Kemarin aja berita duka kan, ada seorang ayah yang bunuh diri setelah menanyakan biaya sekolah anak gitu. Padahal krusial banget gitu loh untuk membangun daya kritis dan daya empati itu ya dari pendidikan itu gitu. Tetapi APBN kita kan pendidikan hanya sekian persen, lebih kecil daripada anggaran untuk pertahanan. Dan pertahanan malah dilakukan untuk melawan orang-orang yang berpendidikan gitu. Aduh, pusing sekali aku. Tapi kita jangan menyerah teman-teman. Ini yang kita lakukan adalah sebagai upaya, langkah-langkah kecil. Dan yang paling penting kita teguh gitu berada di jalan ini. Kalau bukan kita ya siapa lagi? Kita membangun anak-anak mudanya, dan kita juga berupaya untuk mengadvokasi kebijakan-kebijakan negara. Gitu sih. Sedih jadinya. Iya. Kalau saya boleh. Ya, Menarik bicara soal generasi muda ya. Kalau saya itu masuk di bukan generasi Z lagi ya, bukan generasi Alpha, apalagi generasi Alpha ya. Tapi hari ini nih yang saya pengorganisasian itu juga tantangan buat kita untuk isu ini. Orang merasa isu ini terlalu berat, kadang ada di ini isu juga tidak menarik, begitu. Tapi kami sangat berharap generasi muda untuk kembali dan melihat isu ini, gitu ya, untuk berpikir kritis dalam isu-isu ini. Saya mau mention terkait literasi dan numerasi terkait isu ini, gitu. Hari ini media sosial, internet, dan segala macam pilihan aplikasi terlalu banyak. Please, generasi muda, jangan kalian jauhi dari isu ini, gitu. Maksudnya, hari ini kan ada konten-konten yang gaya hidup versi realita atau pekerjaan begitu ya kan. Nah, isu-isu ini, posisi ini tuh memang tidak banyak menarik orang karena tidak menunjukkan gaya hidup. Lagi-lagi kalau gaya hidup hari ini tuh generasi muda sangat kalau mau dibilang hedonis, tampilannya harus mewah dan lain-lain. Mari kita lihat lagi refleksi dari Bapak Paus datang hari ini, kesederhanaan, tidak penting gaya hidup dan harus viral, harus tampil hebat di dalam media sosialmu, dalam akunmu. Tapi maksudnya bukan itu yang harus dipentingkan oleh generasi muda, tetapi kekritisan atas isu-isu kemanusiaan itulah yang harus menjadi hal penting, yang harus bila perlu menjadi makanan, menjadi produksi dalam media sosialmu atau dalam akunmu, begitu. Apresiasi diri penting gitu ya. Hari ini anak-anak muda itu seperti saya bergaya begini untuk apresiasi diri, self reward dan lain. Tapi please jangan salah arah gitu ya. Self rewardnya jangan salah arah gitu, karena masih banyak orang-orang yang bersaudara kita yang kesulitan di luar sana untuk mengakses pendidikan, untuk mengakses rumah ibadah, untuk mengakses makanan, untuk mengakses hal-hal yang menjadi hak dasar daripada kehidupan seseorang.
anak-anak muda juga jangan eh, artinya gini, perbanyak juga untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh atau orang tua kita. Memang orang tua kita hari ini ada di posisi enggan untuk terlihat di media sosial. Mereka adalah generasi lama yang lebih suka untuk diskusi langsung, cerita langsung. Tetapi manfaatkan itu untuk bersilaturahmi, diskusi langsung, dan kalian up di media sosial. Menjadi konten-konten atau informasi literasi yang terkait dengan isu-isu ini. Karena memang keresahan kita juga tokoh-tokoh orang tua kita ada dalam isu ini, isu kebebasan beragama dan beribadah atau berkeyakinan, isu masyarakat adat atau kelompok agama lokal itu pun juga semakin sedikit, sehingga teman-teman muda, kami di Kompak itu juga mengalami dinamika ya, bagaimana mengorganisir anak muda di tengah isu biaya ekonomi yang terus meningkat begitu, segala macam hal biaya, jadi orang kemudian lebih 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 mau untuk pergi cari money begitu, uang begitu. Tetapi kembali lagi, empati, persaudaraan, bela rasa itu yang harus dipupuk. Dipupuknya dengan apa? Dengan literasi, dengan diskusi, dengan silaturahmi, dan ini yang paling penting, saling tegur sapa. Dunia hari ini membuat kita semua serba tinggal dalam rumah, segala informasi ada ataupun segala kebutuhan bisa di order begitu, lalu interaksi kita semakin terbatas. Saya kira keluarlah dan menikmati persaudaraan kita, menikmati perbedaan kita itu untuk bertegur sapa dan menumbuhkan bela rasa itu. Mungkin itu. Asik, udah rasa ini nih closing statement nih, keren semua. Wah, ngeri ngeri ngeri. Jadi kalau saya ingin mencoba membungkusnya ya, dari beberapa poin dari Kak Isti sama Kak Ningsih tadi, itu tiga hal dari Kak Isti. Kira-kira yang pertama daya kritis yang perlu ditumbuhkan ke generasi muda, yang kedua juga berlatih empati, karena tanpa empati kita nggak akan bisa berbela rasa dengan sesama. Dan yang ketiga yang paling penting juga, yang punya fasilitas untuk membuat suasana keberagaman dan kerukunan ini tetap ada ya, regulasi dan kehadiran negara terhadap apa yang sudah menjadi kewajiban mereka, terutama mensejahterakan masyarakat dan juga menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, terutama dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kalau dari Kak Ningsih sendiri, tadi juga pentingnya apa ya, regenerasi pengkaderan dengan cara-cara kreatif yang sesuai dengan karakter anak muda sekarang, terutama gempuran medsos itu ya, sangat sangat melenakan. Overstimulasi itu juga seringkali membuat anak muda tenggelam dalam apa, juga terjerumus ke gaya hidup mewah. Tapi penting lagi untuk merefleksi seperti sosok Bapak Paus Fransiskus itu sendiri. Kesederhanaan itu kunci, karena dari kesederhanaanlah beliau mendapatkan kehormatan, mendapatkan kesucian itu. Dan dari situ kita bisa berlatih untuk peduli terhadap sesama. Karena kalau kita tidak hidup mewah, berarti kita juga tidak melukai sesama kita yang belum bisa mengakses pendidikan, belum bisa mengakses air bersih, ataupun makanan yang sehat. Itu jika kita tetap hidup sederhana akan mencegah untuk melukai perasaan orang lain. Dan apresiasi diri itu penting, tapi jangan salah arah. Nah, di situ pentingnya anak muda untuk tetap juga tahu dosis, mungkin gitu ya Kak Ningsih ya. Dan juga perlunya untuk tidak tercerabut dari para sesepuh kita, atau perbanyak silaturahmi dengan tokoh-tokoh agama atau orang tua kita sendiri untuk mendiskusikan sesuatu yang bisa kita ambil kebijaksanaannya, hikmahnya, kemudian rekam dan publikasikan di media sosial kalau itu memang menarik. Karena cara kreatif pengemasan anak muda biasanya membuat konten yang tampaknya monoton dengan background atau dengan angle yang berbeda-beda, itu bisa jadi mengisi media sosial dengan hal-hal yang lebih positif gitu ya. Nah, untuk ini karena sudah hampir 1 jam, mungkin closing statement yang 1 kalimat atau 2 kalimat dari masing-masingnya. Tadi walaupun udah berasa closing ya, tapi inilah kata kunci apa yang bisa kita bawa pulang dan kita sodorkan kepada para pemirsa nanti di podcast. Oke, dari Kak Isti dulu, silakan Kak. Aku mungkin nggak kalimat, nggak satu kalimat. Ada beberapa
paragraf tapi nggak panjang yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya saya agak menyayangkan ya bahwa yang memiliki akses untuk berdialog dan bertemu Paus Fransiskus itu pejabat publik gitu yang nggak mungkin menyampaikan realitas pelanggaran KBB di Indonesia gitu. Seharusnya Bapak Paus tuh bertemu dengan teman-teman dari Papua yang melakukan aksi gitu kan. Kemudian bertemu dengan teman-teman transpuan, bagaimana terbukanya gitu ya Paus Fransiskus terhadap komunitas transpuan. Harus bertemu dengan Ibu Sumarsi yang sampai saat ini setiap hari Minggu melakukan aksi di depan istana demi keadilan bagi anaknya gitu. Dan aku tuh baru tahu ya kalau Paus Fransiskus tuh punya kedekatan dengan isu penghilangan paksa orang gitu. Jadi di Argentina itu ada ibu-ibu yang melakukan sama aksi Kamisan, dan salah satu penggagasnya itu adalah mentornya Paus. Jadi di Twitter kan dan di Instagram pun Bu Sumarsi itu beberapa kali mention gitu betapa dia terharunya, bangganya atas kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan setelah saya baca-baca, ternyata aksi Kamisan di Indonesia itu pun terinspirasi dari aksi Kamisannya di Argentina yang digagas oleh mentornya Paus gitu. Makanya Paus itu punya empati lebih terhadap orang-orang yang termarginalkan. Dia sangat peduli sama orang-orang miskin gitu. Bahkan meminta maaf kepada masyarakat atas kasus penghilangan paksa yang terjadi di Argentina pada tahun sekitar 1977 itu gitu. Dan mentor Paus itu menginisiasi atau menginspirasi aktivis-aktivis lainnya di dunia gitu untuk melakukan aksi yang sama, termasuk di Indonesia gitu, sama ada aksi Kamisan. Dan itu sangat menarik sekali gitu, dan saya sangat menyayangkan ya, seharusnya yang berdialog dengan Paus Fransiskus itu mereka gitu. Tetapi sebagai closing statement gitu, dan sasaran saya tetap negara gitu atau pemerintah. Saya harap kehadiran Paus Fransiskus yang sangat luar biasa ini tidak menjadi sia-sia bagi warga Indonesia. Seperti itu. Siap, terima kasih Kak Isti. Untuk selanjutnya Kak Ningsi, silakan pukul gongnya. Silakan. Betul gongnya ya, karena Bapak Paus sudah datang jadi dari Indonesia untuk dunia, tunjukkan yang lebih baik. Maksudnya kita berharap setelah ini komitmen pemerintah itu harus lebih real gitu. Kita berharap itu harus lebih real. Lintas agamanya, kerukunannya itu betul-betul terus diaplikasikannya. Jadi kita baru start. Kemarin itu terowongan lintas katedral dan masjid, perjumpaan yang menyentuh dan sebagai simbolik daripada kerukunan atau kebersamaan persaudaraan itu juga sangat baik, dan saya kira itu masih menjadi PR untuk direalisasikan di akar rumput di setiap daerah atau di setiap wilayah untuk pemimpin kita, untuk masyarakat kita gitu. Jadi tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terbawa suasana ego mayoritas minoritas, tapi mari kita wujudkan dari Indonesia untuk dunia yang lebih baik. Terima kasih atas closing statementnya dari Kak Ningsi dan juga Kak Isti. Mungkin cukup 2 kata ya. Jangan berhenti di sini. 3 berarti jangan berhenti di sini. 3 atau 4 itu, 4 lah, 4 kata. Jangan lama masih digabung intinya ya. Okay. Kita masih terus bekerja karena memang ya, karena ini baru permulaan. Kita masih banyak. Iya. Ya, siap. Untuk anak-anak muda yang menjadi penonton konten YouTube YIPC yang saat ini juga diisi oleh narasumber dari Kabar Sejuk dan juga dari Kompak, yaitu Kak Ningsi dan juga Kak Isti. Jangan lupa nantikan
konten-konten selanjutnya dari YIPC, terutama seputar toleransi, keberagaman, dan juga kebebasan beragama dan berkeyakinan. Mungkin sekian dulu dari saya selaku moderator, Muhammad Nokol Walidin, mengucapkan terima kasih ke pengisi saat ini Kak Ningsi dan juga Kak Istiqomah. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Oke. Bye-bye, Selamat tetap malam. semangat.